Ya pemirsa, supaya Anda makin mengenal tiap sudut tanah air kita, Indonesia, saya sudah mengundang dan sebentar lagi akan hadir dua orang tamu istimewa saya yang masing-masing punya kiprah tidak jauh-jauh dari bidang tourism atau pariwisata, dan mereka berdua ini adalah orang-orang yang getol mengkampanyekan tentang pariwisata Indonesia. Nah, ini ada dua Sri Kandi, langsung saja kita undang. Yang pertama tamu saya ada Esti Reko Astuti dan Bening Rara. Kita sambut sama-sama Ibu Esti. Halo Bu Esti, apa kabar? Selamat datang di DK Show. Silahkan. Bening atau Rara nih enaknya nih? Ini salaman dulu atau? Oh iya. Bening. Bening ya. Seperti grup vokal zaman itu. Betul. Bener ya? Iya, walaupun nggak bening-bening. Semua orang bening. Silakan. Aduh, senang ya. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang saya paling suka. Ya. Pariwisata. Saya juga suka. Iya. Tapi ngomong-ngomong yang dipakai keren banget nih Bu Esti. Ini motif dari mana nih? Sulawesi ya? Betul sekali. Sulawesi mana nih tepatnya nih? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Dari. Oh, bayangan Jadi ini saya. sutra dengan ya? tenun. Oke. Keren ya? Keren. Gantungannya juga keren ya? Betul. Itu aja ya, baru ngomongin satu Bu, ya apa yang Bu Esti pakai. Kalau dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali ya motifnya Bu ya. Betul. Nah, Bu Esti ini kan sebagai Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Betul. Ya. Panjang sekali Bu. Pekerjaannya banyak banget ya Bu ya. Nah, Ibu menangani bidang pariwisata dalam negeri, itu apa aja Bu? Namanya pemasaran ya. Pemasaran. Jadi tugasnya ya masarin, dalam tanda kutip mempromosikan. Promosi. Karena di kementerian ini kita ada bidang-bidang yang mengembangkan destinasi dan industri pariwisata. Terus ada yang memasarkan, kebetulan sejak Menteri Pak Arief Yahya, kita untuk pemasarannya lebih fokus. Jadi untuk pelanggan yang internasional ditangani oleh Deputi Pemasaran Mancanegara. Nah, saya khusus untuk yang pelanggannya itu domestik. Boleh dibilang domestik, tapi ada internasionalnya karena lebih ke personal, bisnis dan pemerintah. Ini keren banget ya. Sekarang makin Luar banyak biasa. daerah tujuan wisata baru ya. Biasa. Nah, kalau di Bening sendiri, ini ada Go Archipelago. Ya. Itu apa itu? Itu semacam buat beli tiket atau apa? Jualan. Jualan tiket atau apa? Kita nggak jualan tiket. Jadi kalau Go Archipelago ini sebenarnya marketplace untuk trip-trip wisata, tapi yang ada dampak sosialnya. Karena Ini lewat media online. Lengkapnya apa? Jadi goarchipelago.com. Goarchipelago.com ya. Apa yang dilakukan di marketplace itu? Iya, sebenarnya kita mempertemukan, kan sebenarnya udah banyak local guide yang sulit untuk nge-reach target audience yang tadi di mancanegara, atau mereka tuh orang-orang lokal yang nggak tahu gimana sih cara untuk jualan ke masyarakat yang ada di kota. Jadi kita sebenarnya menghubungkan antara traveler dengan local guide, tapi memang harus ada dampak sosialnya juga untuk mereka. Jadi jangan sampai orang cuma datang dan malah akhirnya merusak lingkungan. Sebenarnya sih ini kita paket wisata, cuman emang lebih berbasis experience sih. Jadi beda-beda. Aku nggak bisa bilang cuma tour guide aja atau satu tempat wisata, karena emang tiap tempat seperti yang tadi dibilang sama Bu Esti sendiri, kaya banget Indonesia. Nggak bisa, pasti tiap tempat punya keunikan yang beda. Iya, kalau menurut saya sih Indonesia itu memang serpihan surga ya Bu ya, yang nggak ada duanya gitu kan. Ya bolehlah ada yang mengaku-mengaku misalnya truly Asia gitu kan, atau truly yang lain. Tapi sebenarnya yang paling truly itu di sini gitu kan, Indonesia gitu kan. Oke, saya ada sebuah VT tentang, nanti mungkin Mbak Bening bisa jelaskan juga seperti apa. Kita lihat sama-sama berikut ini. Aku seperti kalian, suka jalan-jalan, belusukan ke pasar, menghormati sejarah, belajar bahasa asing, menawar dagangan, menemukan barang antik,
lalu menemukan tempat baru. Dan sekarang cuma kamu yang tahu. Menyapa anak-anak, menikmati setiap sudut bangunan di kota ini, mengambil gambar, menemukan kearifan masyarakat. Bertemu dan berkenalan dengan orang baru, bercerita dan mendengarkan cerita, belajar membuat emping, dan aku ingin semua orang tahu, terpukau dengan budaya dan kearifan lokal. Namaku Anti. Aku travel host di goarchipelago.com. Apakah kalian sepertiku? Kenal sama Mbak Anti. Ini kampanyenya Go Archipelago ya? Iya, itu salah satunya. Jadi karena emang kita percaya sebenarnya kita tuh harus sadar sama potensi di sekeliling kita. Mungkin karena kita tiap hari ada di Jakarta atau tiap hari ada di Bandung, kita ngelihatnya itu biasa. Jadi padahal untuk orang-orang luar, untuk orang-orang lain itu tuh luar biasa. Iya. Kok agak-agak romantis ya bahasanya ya? Karena kadang-kadang nih orang akan terasa berharga kalau dia sudah tidak di dekat kita gitu kan. Iya. Apalagi Udah kalau kita terasa. bicara aset wisata ya Bu ya. Nah, Bu Esti, kalau kita lihat campaign promosi pariwisata Indonesia ini kan luar biasa. Dari awal orang tahu Indonesia tuh nggak hanya di mancanegara, kita pun juga tahunya Bali, Lombok, Jogja gitu ya. Ya baru terakhir-terakhir ini setelah kita kampanye secara gencar, terus banyak juga dibantu teman-teman dari media, terus industri. Jadi memang tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Bening, jadi memang bukan tugas pemerintah aja, tapi kita harus kolaborasi, harus, kalau Pak Menteri selalu bilang pentahelik, mulai dari akademisi, bisnis atau industri, industri pariwisata atau yang terkait lah, mau perbankan juga sebenarnya bisa, atau media mungkin juga. CSR dari program-program dari swasta yang lainnya, bisnis, terus community. Ini tadi banyak sekali community yang terkait yang Mbak Bening tadi kerjasama. Terus kemudian governmentnya nggak pusat aja. Bukan Kementerian Pariwisata aja, tapi kementerian-kementerian terkait seperti PUPera, Perhubungan, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, lembaga, ya lembaga-lembaga terkait itu harus sama-sama. Terus yang penting juga kan 4 tadi udah. Yang penting media. Nah ini memang kita harus sama-sama. Nah itu jadi penting banget promosi di samping tentunya untuk satu destinasi pariwisata itu kita selalu bilang ada 3A. Apa itu? Yang satu amenities. Yang attraction. Sama accessibility. Kalau attraction itu hampir bukan hampir, mungkin semua destinasi di Indonesia kita punya daya tarik, mau budaya tadi dari awal sebutin, mau budaya, mau tradisi, mau alam, mau manusianya, SDM-nya sendiri. Oke, kita break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.